Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nur. Pada video kali ini kita akan menganalisis tentang regresi logistik model prediksi. Langkah pertama yaitu seleksi bivariat antara umur dengan pertama yaitu kita pergi ke menu analisis, kemudian pilih regresi, kemudian klik binary logistik. Ini pada kotak dependen kita isi dengan kondisi bayi di dalam. Kemudian, nah, sedangkan pada kotak variat kemudian nah, pada menu option kita klik save for action dan klik continue, kemudian klik OK. Dari hasil output pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25. Sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPS nilai OR dapat diketahui dari kolom XPB, yaitu sebesar 0,950 atau 95% CI berbanding 0,89 min 1,01. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis bivariat antara ras dan vektor. Kita pergi ke menu analyze dan pilih regresi. Kita klik binary logistik. Nah, pada menu dependen kita tetap isikan kondisi bayi dalam kelas WBNR dan sedangkan pada kotak covariat kita isikan dengan dos. Pada variabel ras dilakukan dummy oleh karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya 3 kelompok yaitu ras putih, hitam, dan lainnya. Di sini kita klik categorical, kemudian pada kotak covariate kita pindah ke categorical covariate. Kemudian kita klik first, change, kemudian continue. Setelah itu klik OK. Hasil uji didapatkan p-value-nya 0,087, berarti p-value lebih kecil dari 0,25 sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk race yaitu 2,328. Artinya ras kulit hitam akan beresiko bayinya sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Nah, untuk OR race kedua besarnya 1,89. Artinya ras kelompok lainnya mempunyai resiko bayinya sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Nah, kemudian selanjutnya analisis bivariat antara hipertensi dan kita ke menu analyze, kemudian regresi dan klik binary logistik. Pada kotak dependen kita tetap isikan kondisi bayi dalam kelas BBLR. Nah, pada kotak covariate kita ganti dengan kemudian kita klik OK. Nah, hasil uji didapatkan p-value-nya sama dengan 0,046 atau p-value-nya lebih kecil dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Nah, analisis selanjutnya yaitu analisis bivariat antara kelainan uterus dan BBLR. Kita pergi ke menu analyze, pilih regresi dan binary logistik. Pada kotak di covariate kita ganti hipertensi dengan
Periodium atom mengalami dari kemudian klik. Nah, hasil uji p-value itu 0,379 atau p-value-nya lebih besar dari 0,25 sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis bivariat antara merokok dan mengadar. Analyze, regresi, dan kategori logistik. Kita ganti covariat dengan riwayat merokok. Kemudian klik OK. Nah, hasil analisis bivariat yang didapatkan p-value-nya yaitu 0,027, yaitu lebih kecil dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Langkah selanjutnya yaitu analisis bivariat antara prematur dan kita akan analyze dan pilih binary logistik. Nah, pada menu covariat kita ganti smoke dengan prematur. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil analisis didapatkan p-value-nya sebesar 0,0011, berarti lebih kecil dari 0,25 sehingga variabel riwayat ajannya prematur dapat masuk ke multivariat. Nah, kemudian kita lanjut ke pemodelan multivariatnya. Pertama, kita pergi ke menu analisis, regresi, dan binary logistik. Pada kotak dependen, kita isi dengan tetap dengan kondisi bayi dalam kelas BBR. Nah, pada kotak covariat bisa isikan dengan B. Kemudian merokok dari 0,25. Namun variabel pecahan dianalisis dan oleh karena secara variabel yang Nah, ingat untuk raise dilakukan dummy variabelnya. Itu kita klik option, kemudian kita pilih CI for XB, kemudian klik continue. Nah, itu klik. Dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu H, PTP, kemudian I, dan PTP. Yang terbesar adalah PTP, yaitu sehingga pemodelan selanjutnya variabel PTP dikeluarkan dari model. Nah, kita keluarkan. PTP-nya kita keluarkan, kemudian kita klik OK. Nah, setelah PTP dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai R untuk variabel H, rate, smoke, BTL, HT, dan B. Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih besar dari 10%. Dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya variabel terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian dikeluarkan dari model dan hasilnya sebagai berikut.
Nah, dari hasil analisis perbandingan tersebut, ternyata perubahannya yaitu lebih kecil dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05. Variabel PTL dikeluarkan dari model. Regress. Keluarkan. Nah, ternyata setelah PTL dikeluarkan, variabel merokok dan kelahiran uterus perubahannya yaitu lebih besar dari 10%. Dengan demikian, variabel PTL dimasukkan kembali dalam model. Nah, ternyata setelah variabel PTL dikeluarkan, variabel merokok dan kelahiran uterus berubah lebih besar dari 10%. Dengan demikian, PTL dimasukkan kan. Kemudian variabel UI dikeluarkan dalam model karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel HP berubah lebih besar dari 10%. Dengan demikian, variabel UI-nya masuk kembali dengan dalam model. Akhirnya model Nah, inilah data yang kita dapatkan. Bilangnya kalian jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu uji interaksi. Maka kita ke menu analyze, pilih regresi dan klik binary logistik. Pada kotak dependent kita tetap isikan no, dan pada covariate kita isikan race, smoke, aktif, VTL, dan kemudian metodenya kita pilih enter, kemudian kita klik OK. Nah, pada output bagian blok 2 metode enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value itu 0,994. Berarti lebih besar dari 0,05. Yang berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Nah, itulah hasil analisis pada ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.